Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Epidemiologi Penyakit Gangguan Nutrisi dengan topik kwashiorkor akan mempresentasikan hasil tugas kami. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Dina Arumardia dengan NIM belakang 209, ada saya sendiri Dina Putri dengan NIM belakang 212, ada Mikaela Rastasya dengan NIM belakang 219, ada Filja Rizkia Fadila dengan NIM belakang 271, yang terakhir ada Hanum Sajida dengan NIM belakang 206. Table of content dari kelompok kami yakni mengambil definisi, epidemiologi, besaran masalah, faktor risiko, penyebab, gejala, diagnosis, penanganan atau terapi, dan yang terakhir ada pencegahan. Definisi kwashiorkor. Kwashiorkor adalah suatu sindrom klinik yang timbul sebagai akibat adanya kekurangan protein yang parah dan pemasukan kalori yang kurang dari yang dibutuhkan. Definisi lain yakni kwashiorkor merupakan bentuk dari malnutrisi protein energi yang berhubungan dengan defisiensi protein yang ekstrim dan dikarakteristikkan dengan edema, hipoalbuminemia, anemia, dan pembesaran hati. Umumnya masih terdapat lemak subkutan dan maskular, wasting tertutupi oleh adanya edema, serta adanya retardasi pertumbuhan. Untuk definisi lain, kwashiorkor juga bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk malnutrisi protein yang berat disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal atau tinggi dan asupan protein yang inadequate. Untuk epidemiologi kwashiorkor sendiri di Indonesia, tren presentase gizi buruk dan gizi kurang pada balita usia 0 sampai 59 bulan di Indonesia sejak tahun 2013 sampai 2019 secara umum mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat di mana pada tahun 2013 persentase balita gizi buruk dan gizi kurang usia 0 sampai 59 bulan yaitu 12,1% menjadi 7,4% pada tahun 2019 atau turun sebesar 0,8% setiap tahunnya. Dan untuk menurut pemantauan status gizi atau PSG memperkirakan bahwa prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita terdapat 3,1%, balita dengan gizi buruk dan 11,8% untuk gizi kurang. Masalah gizi buruk kurang pada balita di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masuk dalam kategori sedang. Ini menurut indikator WHO diketahui masalah gizi buruk atau kurang sebesar 14,9%. Untuk prevalensi balita pendek cenderung tinggi, di mana terdapat 8,5% balita sangat pendek dan 19,0% balita pendek. Masalah balita pendek di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat masuk dalam kategori masalah kronis. Ini berdasarkan WHO masalah balita pendek sebesar 27,5%. Untuk prevalensi balita kurus cukup tinggi di mana terdapat 3,1% balita sangat kurus dan 8% balita kurus. Masalah balita kurus di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masuk dalam kategori akut. Ini berdasarkan WHO diketahui masalah balita kurus besar 11,1%. Di dunia, di Asia sendiri dilaporkan balita dengan penderita gizi buruk sekitar 50% balita, 30% diantaranya di Afrika dan 20% di Amerika Latin menderita gizi buruk. Untuk mortalitas sendiri, menurut sensus WHO menunjukkan bahwa 49% dari 10,4 kematian balita di negara berkembang berkaitan dengan gizi buruk. Lalu ada besaran masalah penyakit kwashiorkor di kesehatan masyarakat. Yang pertama, menurut WHO menunjukkan data yang diperoleh bahwa kematian balita sekitar 54% itu disebabkan oleh kekurangan energi protein atau KEP. Lalu yang kedua dari UNICEF, berdasarkan data dari UNICEF, dihasilkan sekitar 27% atau sekitar 146 juta anak di bawah usia 5 tahun mengidap KEP. Lalu yang ketiga, menurut prevalensi KEP di Indonesia berdasarkan Riskesdas tahun 2010 menunjukkan angka sebesar 17,9% dengan presentasi gizi kurang 13% dan gizi buruk 4,9%. Lalu ada faktor risiko dari penyakit kwashiorkor. Yang pertama yaitu karena kurang asupan protein, lalu yang kedua sulit memperoleh bahan makanan, dan yang ketiga dari faktor genetik.
Kemudian ada penyebab dari kwashiorkor, yaitu yang pertama, memakan makanan yang sedikit mengandung protein. Yang kedua, memiliki kebiasaan memakan makanan berpati secara terus-menerus. Yang ketiga, pemberian makanan yang buruk oleh ibu. Yang keempat, adanya infeksi seperti diare, TBC, dan juga batuk rejan. Dan yang terakhir, kekurangan ASI. Dan juga gejala secara umum dari kwashiorkor yaitu yang pertama, anak terlihat sembab, letargik, cengeng, dan mudah terserang penyakit. Yang kedua yaitu pertumbuhan yang terhambat. Yang ketiga mengalami edema. Yang keempat, jaringan otot mengecil dengan tonusnya yang menurun. Yang kelima, kelainan gastrointestinal seperti diare dan anoreksia. Yang keenam, rambut berwarna pirang, berstruktur kasar dan kaku, serta mudah dicabut. Yang ketujuh, yaitu kelainan kulit, kering, bersisik dengan garis-garis kulit yang dalam dan lebar. Yang kedelapan, mudah terjangkit infeksi akibat defisiensi imunologik. Yang kesembilan, defisiensi vitamin A dan mineral. Yang kesepuluh, mengalami defisiensi vitamin A. Selanjutnya diagnosis. Diagnosis penyakit kwashiorkor dilakukan dengan cara melakukan beberapa tes, yakni yang pertama, pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara mengukur Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis penyakit kwashiorkor dilakukan dengan cara melakukan beberapa tes. Yang pertama, pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara mengukur tinggi dan berat badan. Selain itu, dokter akan mencari ruam kulit yang khas serta edema di seluruh tubuh, serta tanda lainnya di seluruh tubuh termasuk kaki, wajah, dan lengan. Dokter juga mungkin akan menanyakan pada pasien mengenai riwayat kesehatannya. Lalu yang kedua, yakni dengan tes darah dan tes urin, berfungsi untuk mengukur kadar gula darah dan protein, memeriksa seberapa baik hati dan ginjal bekerja, mengetahui adanya anemia, dan mengukur kadar vitamin dan mineral dalam tubuh. Selanjutnya penanganan. Kwashiorkor membutuhkan perawatan khusus yang segera. Pada umumnya biasanya dilakukan dengan cara mengkonsumsi pakan yang diformulasikan secara khusus, pemantauan pertumbuhan, dan jika salah satu gejala penyakit kwashiorkor yang pasien alami adalah infeksi, maka dokter akan menyarankan pasien untuk mengkonsumsi antibiotik untuk mengatasi infeksi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pencegahan. Untuk mencegah penyakit kwashiorkor ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Hal yang perlu dilakukan adalah perbanyak makan sayur dan buah, mengonsumsi makanan yang mengandung pati seperti roti, nasi, kentang, dan pasta, mengonsumsi susu dan produk olahan, mengonsumsi daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan sumber protein lainnya, dan rutin menimbang berat badan untuk memantau status gizi. Ini referensi yang kami pakai. Ini pembagian tugas dari setiap individu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.